Pergeseran atau translasi. Untuk bisa mengetahui maksud dari translasi, misal suatu objek ditempatkan pada koordinat kartesius. Misalkan ada segitiga siku-siku yang dalam hal ini berwarna biru. Kemudian segitiga ini kita geser. Nah, seperti ini. Pergeseran ini dalam koordinat kartesius maka akan mempunyai namanya adalah titik sudut dari segitiga. Ya, ada 3, yaitu titik A, titik B, kemudian titik C. Kemudian titik A itu akan digeser menjadi bayangannya adalah aksen. B, bayangannya adalah B aksen. C, bayangannya adalah C aksen. Kemudian perpindahan ini kita bisa beri namanya seberapa jauh memindahkan segitiga ini. Caranya adalah dengan memperhatikan pergeseran titik A secara horizontal atau sejajar dengan sumbu X ke arah kanan atau ke arah kiri. Misal titik A ini kita geser ke arah kanan, kemudian digeser ke arah atas. Ya. Pergeseran ke kanan atau ke kiri sejajar sumbu X atau horizontal, itu kita misalkan perpindahannya adalah sebesar A. Kemudian perpindahan titik A sejajar sumbu Y atau secara vertikal ke atas atau ke bawah, dalam hal ini adalah dari titik A menjadi aksen, itu berarti berpindah ke atas. Perpindahannya kita sebut sebagai dengan panjang B. Maka A dan B itu kita sebut dengan vektor translasi. Jadi segitiga ini digeser ke arah kanan sebesar A, kemudian ke atas sebesar B. Ingat, perpindahan itu bisa nanti ke arah kanan atau kiri, atau juga kemudian ke atas atau ke bawah. Jadi A itu adalah pergeseran bangun secara mendasar atau horizontal. Kalau A kecil itu positif, maka digeser ke kanan. Kalau A kecil itu negatif, maka digeser ke kiri. Sedangkan B itu pergeseran dari posisi awal ke atas atau ke bawah, atau secara vertikal, tegak. Kalau positif, maka digeser ke atas. Kalau negatif, maka bergeser ke bawah. Kita perhatikan contohnya. Diketahui titik A berposisi atau mempunyai koordinat 4,3. Ditranslasikan sejauh 5 negatif 2, tentukan titik hasil translasi. Oke, kita tentukan dulu posisi dari titik A pada koordinat kartesius. Ya, titik A adalah 4,3, maka letaknya adalah di sini. Kemudian ditranslasikan sejauh 5. 5 itu adalah pergeseran sejajar dengan sumbu X. Karena 5 nilainya positif, maka dia digeser ke arah kanan sebanyak 5. Nah ini. Jadi A itu digeser dulu ke kanan sebanyak 5. Kemudian negatif 2 itu pergeseran titik A ke atas atau ke bawah atau sejajar dengan sumbu Y. Karena negatif, maka dia digeser ke bawah. Nah, itu negatif 2. Maka titik hasil translasinya atau bayangannya
A aksen nilainya adalah 9,1. Kesimpulannya, jika A 4,3 ditransaksikan oleh 5 negatif 2, maka bayangannya menjadi 9,1. Kalau kita perhatikan, tanpa menggunakan koordinat kartesius, sebenarnya kalian bisa langsung menduga bahwa 9 itu diperoleh dari 4 ini ditambahkan 5. Kemudian hasil bayangannya 1 ini adalah 3 ditambahkan negatif 2. Oke, dari contoh tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. Jika titik X, Y atau titik A yang berkoordinat X, Y ditransferkan oleh suatu transaksi T dengan vektor transaksinya A, B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, kita tulis seperti ini, maka bayangan dari X aksen itu diperoleh dari X ditambah A, dan Y aksen itu diperoleh dari Y ditambahkan B. Contoh berikutnya adalah tentang garis. Tentukan persamaan bayangan garis 4X tambah 5Y kurangi 14 sama dengan 0 setelah ditransaksikan oleh T sama dengan negatif 3, 2. Jadi ada persamaan garis, kemudian garis itu ditranslasi, kemudian bayangan garisnya menjadi apa. Yang harus kalian perhatikan adalah bayangan dari suatu garis yang ditranslasi itu garisnya akan sejajar. Oke, kita ingat kesimpulan tadi bahwa bayangan dari suatu titik kalau ditranslasikan itu sama dengan titik awal ditambahkan dengan vektor translasi secara horizontal. Dalam hal ini adalah negatif 3. Kemudian, kemudian ini diubah. Yang tadinya tambah negatif 3, jadi kurungnya dibuka, kurangi 3. Nah, kemudian setelah diketahui X aksen ini sama dengan X kurangi 3, diubah menjadi X sama dengan X aksen ditambah 3. Nah, kenapa kita melakukan pengubahan ini? Kita akan gunakan di bagian bawah nanti. Itu yang X. Yang kedua adalah Y. Nah, ini. Y aksen itu adalah Y itu ditambah oleh 2. Maka Y adalah Y aksen dikurangi 2. Kemudian, ini substitusikan nilai tersebut pada persamaan garis. Ingat, ini kan persamaan garisnya adalah 4X tambah 5Y kurangi 14 sama dengan 0. Nah, X dan Y ini kita substitusikan dengan nilai ini. Ya, sehingga nilai X sama dengan X aksen tambah 3, Y disubstitusi dengan Y aksen kurangi 2. Nah, itu. Jadi disubstitusikan. Karena kita ingin mencari bayangan garis. Nah, bayangan itu disimbolkan oleh X aksen dan Y aksen. Kemudian kita operasikan 4 kali X aksen, 4X aksen, 4 kali 3, 12. 5 kali Y aksen, 5 Y aksen, 5 kali min 2, min 10 dikurangi 14 sama dengan, kemudian dioperasikan. Ya, 12 dikurangi 10, 2 dikurangi 14, min 2. Jadi, nah ini, persamaan bayangannya adalah 4X tambah 5Y kurangi 12 sama dengan 0. Nah, untuk memperjelas tentang translasi, akan disajikan beberapa contoh soal.
Kalau tadi adalah mencari bayangannya dari sebuah titik, nah dalam contoh-contoh soal ini ada beberapa variasi-variasi soal-soal. Oke, nomor 1. Diketahui segitiga ABC dengan titik A negatif 1, 3, B 25, C 07. Jika segitiga ditranslasi oleh T sama dengan 5 min 1, maka bayangannya adalah... Nah, kita tidak perlu menggambar, tapi kita bisa menggunakan hasil penyimpulan tentang translasi itu. Ya. Nah, ini. Bahwa X oleh translasi AB, X, Y ya, oleh translasi AB, menghasilkan bayangan X aksen Y aksen dengan X aksennya adalah X tambah A, Y aksennya adalah Y tambah B. Nah, tinggal kita substitusi atau masukkan saja nilai titiknya. Yaitu, kalau A itu negatif 1, 3, dengan translasinya 5 min 1, maka X aksennya, nah ini, min 1 tambah 5, 4. Y aksennya 3 tambah min 1 sama dengan 2. Itu untuk titik A. Nah, jadi ini bayangannya 4,2. Sekarang titik B. Nah, ini. Ini juga sama. Menjumlahkan, ya kan? Bayangannya untuk X 2 tambah 5, ya kan? Sama dengan 7. Untuk Y-nya 5 tambah negatif 1 sama dengan 4. Jadi bayangan B adalah 7,4. Sekarang untuk yang C, 0. Ya, untuk bayangan X-nya adalah 0 tambah 5. Bayangan Y-nya adalah 7 tambah negatif 1. Sehingga titik C mempunyai bayangan 5,6. Nah, aksennya 4,2, B aksennya 7,4, C aksennya 5,6. Maka jawabannya adalah A. Ya. Oke, nomor 2. Titik P aksen 6,1 dan Q aksen adalah bayangan. Jadi setelah ditranslasi, jadi ini adalah yang diketahui adalah bayangannya. Setelah ditranslasi oleh T 3,5, maka koordinat titik P dan Q adalah berarti mencari titik sebelum ditranslasikan. Jadi yang diketahui adalah titik setelah ditranslasi atau bayangan. Yang ditanyakan adalah titik sebelum ditranslasikan. Nah, dasarnya dari sini tetap ya. Kemudian, kalau X aksen itu adalah X ditambah A, karena yang diketahui itu adalah bayangannya, maka untuk mencari awalnya atau asalnya X itu ya berarti bayangan kita kurangi oleh A. Begitupun dengan yang Y. Itu ya. Atau dengan bahasa lain ini sebenarnya adalah menginverse translasinya. Jadi kalau misalnya translasinya A, maka inverse-nya adalah negatif A. Kalau nanti B, maka inverse-nya adalah negatif B. Jadi ini sebenarnya menginverse ya translasinya. Jadi tadinya AB menjadi min A min B. Oke, nah ini ya kan. X, Y ditranslasikan 3,5 menjadi 6,1. Sehingga X-nya adalah, ya kita balik. 6 kurangi 3. Y-nya adalah 1 kurangi 5. Jadi dibalik. Sehingga titik asalnya adalah 3, min 4. Kemudian yang Q, nah ini juga sama dibalik ya. Yang X-nya adalah 2 dikurangi 3, min 1. Yang Y-nya adalah min 3 kurangi 5. Min 8, sehingga titik Q-nya adalah min 1, min 8. Soal nomor 3. Jika titik K 2,9 setelah ditranslasikan oleh T, A, B mempunyai bayangan K aksen negatif 3,7, maka bayangan titik L min 4,1 oleh translasi T adalah, nah ini ada titik K, kemudian yang diketahui koordinatnya, kemudian K itu mempunyai bayangan dan bayangannya juga sudah diketahui koordinatnya. Itu adalah hasil translasi, tapi
nilai translasinya itu belum diketahui. Nah, kalau ada titik yang lain, L, dengan translasi yang sama, maka bayangannya adalah apa? Berarti kita harus mencari terlebih dahulu komponen dari translasinya, sehingga kita bisa mentranslasikan titik L. Jadi, kita mencari komponen translasi. Berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya. Bagaimana cara mencarinya? Ya, ini kalau X aksen itu adalah X tambah A, maka tentu A itu adalah bayangannya dikurangi titik asalnya. Maka kita peroleh perpindahan secara horizontalnya atau A-nya. Y aksen sama dengan Y tambah B, maka B-nya adalah Y aksen kurangi Y. Oke, sekarang kita cari komponen translasinya. Dari titik K ya, 2,9 menjadi min 3,7, maka A-nya adalah min 3 kurangi 2, min 5. B-nya adalah 7 kurangi 9, min 2. Sehingga T-nya adalah min 5, min 2. Nah, sekarang ada titik L. Nah, ini. Kita translasikan oleh min 5, min 2. Menjadi apa? X aksennya adalah min 4 ditambah min 5, min 9. Y aksennya adalah 1 tambah min 2 sama dengan min 1. Sehingga bayangan dari L aksen adalah min 9, min 1. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Diketahui persamaan garis 2x tambah 7y sama dengan 9. Bayangan garis setelah ditranslasikan oleh T sama oleh T31 adalah, ya ini mentranslasikan garis ya. Untuk mentranslasikan garis ya, pertama adalah ambil titik. Karena titik dalam garis itu sangat banyak, maka kita hanya memisahkan salah satu titiknya itu sebagai X, Y. Kemudian bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Kemudian X itu oleh translasi ini akan ditambahkan 3 sehingga menjadi X aksen. Kemudian kita ubah menjadi X sama dengan X aksen kurangi 3. Begitupun dengan Y, bahwa Y aksen sama dengan Y tambah 1. Nah, Y-nya adalah Y aksen kurangi 1. Kemudian nilai X dalam X aksen dan Y dalam Y aksen ini kita substitusikan ke dalam persamaan garis. Jadi X-nya diganti menjadi persamaan. Nah ini, disubstitusi ya, X-nya diganti dengan nilai X dan Y yang sudah diketahui. Sehingga persamaannya sekarang menjadi dalam bentuk X aksen, Y aksen. Jadi X aksen, Y aksen itu untuk menunjukkan bahwa ini hasilnya menjadi persamaan garis bayangan. Kemudian ini dioperasikan menjadi 2X aksen kurangi 6 tambah 7Y aksen kurangi 7 sama dengan 9. Dioperasikan menjadi 2X aksen tambah 7Y aksen kurangi 13 sama dengan 9. Ingat, X aksen, Y aksen itu hanya sebagai simbol dari bayangan. Dalam koordinat kartesius tentu saja dia tetap saja X dan Y. Jadi, bayangan garisnya, oh ini ada ya di ruas kanan dan kiri, berarti di min 13 ke kanan. Jadi plus 13, sehingga hasilnya adalah 2X aksen tambah 7Y aksen sama dengan 22. Jawabannya adalah D. Ya. Jawabannya adalah D. Nomor 5. Garis G ditranslasi oleh T min 1, 3 menghasilkan bayangannya yaitu G aksen 3X kurangi 2Y kurangi 6 sama dengan 0. Jadi ini yang diketahui adalah bayangan garisnya sudah ditranslasi. Maka persamaan garis awalnya itu apa? Nah ini ya. Garis bayangan G aksen ini. Nah, karena ini bayangan, maka X-nya kita untuk membedakan garis bayangan, maka kita tulis sebagai 3X aksen
kurangi 2 Y aksen, kurangi 6 sama dengan 0. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini sebagai bayangannya. Nah, ingat kalau misalnya bayangan itu diperoleh dari garis awal ditambahkan dengan faktor komponen translasinya. Jadi seperti ini. X aksen itu adalah X ditambah min 1 atau X min 1. Y aksen adalah Y tambah 3. Nah, kalau sudah bentuk X aksen Y aksen ini kita substitusikan ke persamaan bayangannya. Ya ini. Jadi X aksen Y aksennya kita substitusi dengan nilai X dan Y yang tanpa bayangan. Untuk menunjukkan bahwa X dan Y ini adalah garis semula, garis awal. Ya ini. Jadi 3 kali X aksennya diganti X kurangi 1, kurangi 2, Y aksennya diganti Y kurangi 3, kurangi 6 sama dengan 0. Kemudian dioperasikan. 3X kurangi 3, kemudian 2Y, min 2Y, kemudian min 2 kali min 3, plus 6, kemudian kurangi 6. Kemudian setelah dioperasikan, 3X kurangi 2Y, min 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C. Ya, demikian pembelajaran untuk materi translasi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk sering berlatih soal dengan variasi soal yang berbeda. Kami cukupkan demikian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.